Reza menghabiskan separuh hidupnya untuk mencintai satu perempuan, Citra Maharani, gadis yang pernah membuatnya percaya bahwa anak dari keluarga yang berantakan pun masih pantas memiliki masa depan. Demi Citra, Reza belajar mengendalikan amarah, mengejar pendidikan, dan bersumpah tidak akan pernah menjadi seperti ayahnya. Namun ketika ia akhirnya siap memperjuangkan cinta mereka, Citra justru menikah dengan lelaki lain demi menyelamatkan keluarganya dari utang. Reza pergi membawa hati yang hancur. Ia mencoba melupakan Citra, membangun karir, bahkan membuka hati untuk perempuan lain. Sementara itu, pernikahan Citra berubah menjadi mimpi buruk. Suaminya mengkhianati kepercayaan, menggunakan namanya untuk berutang, lalu meninggalkannya bersama seorang anak kecil dan masalah yang hampir merenggut rumah keluarganya. Bertahun-tahun kemudian, Reza kembali. Namun apakah ia datang untuk menyelamatkan perempuan yang pernah meninggalkannya? Atau justru membuka kembali luka yang seharusnya sudah terkubur? Dan ketika masa lalu Citra kembali menuntut segalanya, Reza harus memilih. Melawan dengan amarah seperti ayahnya, atau membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari paksaan. Namaku Reza Prakoso. Sejak kecil, orang-orang di kampung mengenalku sebagai anak keras kepala, mudah tersulut, dan lebih suka menyelesaikan masalah dengan kepalan tangan daripada kata-kata. Mereka tidak sepenuhnya salah, hanya saja tak seorang pun benar-benar tahu dari mana sifat itu tumbuh. Aku dibesarkan di kampung di pinggiran Yogyakarta. Rumah kami berdiri di belakang bengkel sepeda motor milik bapak, dengan tembok yang belum seluruhnya diplester dan atap seng yang selalu gaduh saat hujan. Bapak dikenal sebagai montir yang cekatan. Tangannya bisa menghidupkan kembali mesin yang dianggap mati oleh orang lain. Namun di rumah, tangan yang sama membuat kami selalu berjalan hati-hati, seolah setiap langkah harus dipikirkan lebih dulu. Ia bukan orang yang mudah puas. Nasi terlalu lembek, sambal kurang pedas, pintu bengkel terlambat ditutup, atau suara televisi terlalu keras. Semua bisa menjadi alasan baginya untuk marah. Kadang ia hanya membanting gelas. Kadang ia menendang kursi. Pada malam tertentu, ketika kalah bermain kartu di pos ronda, ia pulang membawa amarah yang tidak tahu harus diarahkan kepada siapa. Ibu selalu menjadi orang pertama yang menerimanya. Namanya Bu Rini. Ia menjahit kebaya dan seragam sekolah dengan mesin tua peninggalan nenek. Hampir setiap malam, suara mesin itu terdengar sampai larut. Dan aku sering melihat matanya merah karena lelah atau terlalu banyak menangis diam-diam. Ibu bukan perempuan lemah. Setidaknya begitu yang kupahami setelah dewasa. Pada masa itu, aku hanya menganggapnya terlalu pasrah. Aku tidak mengerti mengapa ia tidak melawan. Mengapa ia tetap menyiapkan kopi hitam untuk bapak setiap pagi dan tetap menjawab inggih setiap kali diperintah. Belakangan aku tahu, bertahan juga bisa menjadi bentuk keberanian. Meskipun kadang keberanian semacam itu mengikis hati seseorang sedikit demi sedikit. Aku mempunyai kakak perempuan bernama Ningsih. Ia 2 tahun lebih tua, rajin, tenang, dan hampir selalu mendapat peringkat 3 besar. Bapak yakin ia bisa menjadi pegawai negeri. Sementara aku, di matanya, hanyalah anak bengal yang akan berakhir di bengkel. Kalau otakmu tidak bisa dipakai, setidaknya tanganmu jangan malas. Begitu kalimat yang paling sering ia ucapkan. Setiap mendengarnya, sesuatu di dadaku terasa seperti arang yang disiram minyak. Saat berusia 16 tahun, aku semakin sering pulang dengan seragam kusut dan bibir pecah. Aku berkelahi dengan siapa saja yang mengejek keluargaku, menyebut ibuku penakut, atau mengatakan bahwa aku sama buruknya dengan bapak. Para guru berkali-kali memanggil orang tuaku. Bapak tidak pernah datang. Ia hanya menghukumku di rumah karena merasa dipermalukan. Suatu malam, amarahnya meledak hanya karena ibu salah membeli merek rokok. Bapak membentak, membuang bungkus rokok ke lantai, lalu mendorong meja makan sampai piring-piring bergetar. Ketika Ningsih mencoba melindungi ibu, tangannya ikut terkena tamparan. Aku berdiri di dekat pintu dapur. Seluruh tubuhku panas. Aku ingin maju, tetapi kakiku seolah tertanam di lantai.
Aku tahu aku belum cukup kuat. Jika melawan, keadaan mungkin menjadi lebih buruk bagi semuanya. Malam itu, aku tidak tidur. Selepas azan subuh, ketika suara ayam bersaut-sautan dan udara masih dingin, aku keluar tanpa membangunkan siapapun. Aku mengayuh sepeda menuju pendopo tua di ujung kampung sebelah. Tempat itu milik Pak Wiryo, mantan prajurit yang kini mengajar pencak silat kepada anak-anak muda. Ketika tiba, ia sedang menyapu halaman yang penuh daun mangga. "Ada perlu apa pagi-pagi begini?" tanyanya. "Saya mau belajar silat, Pak." Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Mungkin ia melihat memar di lenganku, atau luka di sudut bibirku. "Untuk apa?" "Supaya kuat." "Kalau hanya mau kuat, angkat karung beras di pasar juga bisa." Aku terdiam. Pak Wiryo meletakkan sapunya. "Mau kuat untuk memukul orang, atau kuat untuk menahan diri?" Pertanyaan itu membuatku sulit menjawab. Akhirnya aku berkata pelan, "Saya ingin bisa melindungi ibu dan kakak saya." Wajahnya berubah sedikit, tidak menjadi lembut, tetapi juga tidak lagi dingin. "Datang sore nanti. Pakai celana longgar, jangan terlambat." Sejak hari itu, hidupku mulai memiliki arah. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, selepas asar, aku berlatih di pendopo. Kami berlari, melakukan kuda-kuda sampai paha terbakar, lalu mengulang gerakan dasar hingga matahari tenggelam. Pak Wiryo tidak banyak bicara, namun setiap kalimatnya menempel di kepala. "Orang yang paling berbahaya bukan yang pukulannya paling keras," katanya suatu sore, melainkan yang tidak bisa mengendalikan amarahnya sendiri. Aku tahu kalimat itu ditujukan kepadaku. Murid di sana hanya 6 orang, semuanya laki-laki. Aku tidak dekat dengan mereka. Seusai latihan, aku lebih sering membantu Pak Wiryo memperbaiki lampu, membersihkan tikar, atau menyiram tanaman obat. Ia tinggal sendiri sejak istrinya meninggal. Kadang-kadang setelah semua murid pergi, ia membuatkan teh tubruk dan menyuruhku duduk di teras. "Kamu ini sebenarnya anak baik," katanya suatu malam. Aku tertawa pendek. "Bapak saya tidak akan setuju." Pak Wiryo tidak ikut tertawa. Ia hanya menepuk bahuku pelan. Entah mengapa, tepukan sederhana itu membuat tenggorokanku terasa sempit. Aku belum pernah mendapatkan sentuhan seperti itu dari Bapak. Tanpa bentakan, tanpa sindiran, tanpa rasa takut. Pendopo itu pun perlahan menjadi rumah keduaku. Lalu, pada awal Agustus, ketika kampung sibuk memasang bendera merah putih dan mengecat gapura untuk menyambut hari kemerdekaan, hidupku berubah lagi. Sore itu kami menyiapkan panggung untuk malam tirakatan. Para pemuda memasang bambu, ibu-ibu menyiapkan teh dan pisang goreng, sementara anak-anak berlarian membawa bendera plastik. Aku sedang mengikat tali pada tiang ketika terdengar suara perempuan dari arah gerbang. "Permisi, Pak Wiryo." Aku menoleh. 3 perempuan berdiri di sana. Salah satunya keponakan Pak Wiryo yang pernah kulihat sekali. Di sebelahnya ada gadis berkacamata dengan jilbab biru muda. Namun mataku berhenti pada perempuan yang berdiri paling belakang. Ia mengenakan tunik hijau pucat dan rok panjang hitam. Rambutnya diikat rendah dengan pita kecil. Angin sore melepaskan beberapa helai rambut hingga menempel di pipinya. Di tangannya ada kardus kecil yang bergerak-gerak. Ia membuka tutup kardus, lalu mengangkat seekor anak kucing belang yang tampak ketakutan. "Kasihan, tadi hampir tertabrak di dekat warung," katanya. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di tengah keramaian. Aku tidak tahu mengapa saat itu aku lupa menarik napas. Rasanya seperti melihat lampu dinyalakan di sebuah ruangan yang selama ini gelap. Pak Wiryo memperkenalkan mereka. Gadis berkacamata bernama Rani. Perempuan yang membawa anak kucing itu bernama Citra Maharani. Usianya 17 tahun, setahun lebih tua dariku. Ia tinggal sementara di rumah bibinya karena orang tuanya sedang mengurus usaha keluarga di kota. Citra dan Rani ingin belajar pencak silat dasar. "Bukan untuk berkelahi," kata Citra sambil tersenyum.
Ibu bilang saya harus belajar menjaga diri. Aku justru berpura-pura sibuk dengan tali bambu. Sejak latihan pertama, Citra tampak berbeda dari orang-orang yang biasa kutemui. Ia tidak pandai melakukan gerakan silat. Kuda-kudanya sering terlalu tinggi, tangannya kaku, dan ia berkali-kali salah arah ketika Pak Wiryo mengajarkan pola langkah. Namun ia tidak mudah menyerah. Setiap kali terjatuh, ia berdiri sambil tertawa. Setiap kali salah, ia meminta mengulang. Ia bahkan tidak marah ketika Wahyu menggodanya karena gerakannya terlihat seperti orang menari. Aku mengamatinya diam-diam. Ia selalu mengucapkan terima kasih dan membagi pisang goreng kepada anak-anak sebelum mengambil untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia membawa mangkuk untuk anak kucing yang ditemukannya. "Namanya siapa?" tanyaku suatu sore, berusaha terdengar biasa. Citra menatap anak kucing itu. "Belum tahu, menurutmu bagusnya apa?" Aku tidak menyangka ia meminta pendapatku. "Belang." Ia tertawa. "Itu bukan nama, itu ciri-cirinya." "Kalau begitu, Lurik." Citra mengulang nama itu pelan. "Lurik, bagus juga." Sejak saat itu, anak kucing itu dipanggil Lurik. Percakapan kami sangat singkat, tetapi aku mengingatnya berhari-hari. Perlahan-lahan, aku mencari alasan untuk berada di dekatnya. Jika ia datang lebih awal, aku pura-pura menyapu halaman. Jika ia pulang terlambat, aku mengayuh sepeda pelan agar bisa mengikutinya sampai jalan menuju rumah bibinya. Citra gemar membaca novel lama, menyukai aroma melati, dan sering membantu bibinya merangkai bunga untuk acara pernikahan. Ia juga mendengarkan radio malam sambil menulis di buku harian. Aku, yang sebelumnya hanya mengenal suara mesin bengkel, bentakan bapak, dan hantaman samsak, tiba-tiba mulai memperhatikan hal-hal kecil. Aku mulai mengenali aroma tanah setelah hujan dan mengingat lagu-lagu yang pernah disenandungkan Citra. Aku bahkan membaca buku pinjaman Pak Wiryo agar bisa berbicara dengannya tanpa terlihat bodoh. Suatu sore, persiapan panggung untuk malam 17 Agustus hampir selesai. Beberapa bambu telah dipasang sebagai kerangka atap. Aku sedang membawa karung pasir ketika terdengar bunyi retakan dari atas. Salah satu balok kayu yang belum terikat kuat bergeser. Citra berdiri tepat di bawahnya sambil membawa nampan berisi gelas teh. "Citra!" teriakku. Ia mendongak, tetapi sudah terlambat untuk menghindar. Aku berlari dan menarik lengannya sekuat tenaga. Nampan jatuh. Gelas-gelas plastik berhamburan. Kami berdua terjatuh ke tanah tepat ketika balok menghantam kursi di belakang kami. Sesaat, semua orang terdiam. Citra berada di sampingku, wajahnya pucat, tangannya masih kugenggam erat. "Kamu tidak apa-apa?" tanyaku. Ia mengangguk, lalu menatap siku kiriku yang lecet dan berdarah. "Kamu yang terluka." "Cuma begini." Pak Wiryo dan yang lain segera datang. Setelah memastikan Citra baik-baik saja, mereka mengangkat balok dan memeriksa panggung. Citra membawaku ke teras. Ia mengambil kotak obat, lalu membersihkan lukaku dengan kapas dan obat merah. Aku meringis. "Katanya cuma begini," ujarnya. "Memang tidak sakit." "Kalau tidak sakit, kenapa wajahmu seperti habis makan cabai satu mangkok?" Aku ingin membalas, tetapi ia tertawa. Aku pun ikut tersenyum tanpa sadar. Saat membalut sikuku, jari-jarinya menyentuh kulitku dengan sangat hati-hati. Tidak ada seorang pun yang pernah memperlakukanku selembut itu selain ibu. "Terima kasih, Reza," katanya. Aku menunduk agar ia tidak melihat wajahku yang mulai panas. "Lain kali jangan berdiri di bawah kayu yang belum terikat." Lain kali ikatannya dibuat lebih kuat. Aku menatapnya. "Kalau jatuh lagi, aku akan menarikmu lagi." Citra tersenyum kecil. "Berarti aku aman kalau ada kamu." Kalimat itu mungkin baginya hanya gurauan. Namun bagiku, kata-kata itu masuk jauh ke dalam hati seperti hujan pertama yang meresap ke tanah kering. Malam tirakatan akhirnya berlangsung meriah.
Anak-anak mengikuti lomba makan kerupuk, bapak-bapak bermain catur, dan ibu-ibu membagikan nasi kuning dalam kotak. Kami menampilkan pencak silat di bawah lampu-lampu yang digantung di antara dua pohon mangga. Ketika pertunjukan selesai, aku mencari Citra di antara kerumunan. Ia berdiri di dekat meja konsumsi bersama Rani. Begitu melihatku, ia mengangkat ibu jari dan tersenyum bangga. Untuk pertama kalinya, aku merasa seseorang melihat diriku bukan sebagai anak bengal, bukan sebagai putra lelaki pemarah, dan bukan sebagai sumber masalah. Ia melihatku sebagai Reza. Malam itu, saat mengayuh sepeda pulang melewati jalan kampung yang dihiasi bendera merah putih, aku menyadari sesuatu yang membuatku takut sekaligus bahagia. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Bukan hanya agar bisa melindungi ibu dan Ningsih. Aku ingin berubah karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang membuatku percaya bahwa hidupku tidak harus berakhir seperti hidup Bapak. Sejak malam tirakatan itu, aku selalu menunggu hari latihan. Senin, Rabu, dan Jumat menjadi penanda bahwa aku akan melihat Citra, mendengar suaranya, atau menyaksikannya tertawa ketika salah melakukan gerakan. Di depan murid-murid lain, aku tetap memasang wajah datar. Namun diam-diam, aku selalu tahu kapan Citra datang. Suara sepedanya, langkahnya di halaman, bahkan bunyi kaleng kecil berisi makanan lurik sudah kukenal. Citra memperlakukanku seperti teman latihan yang bisa dimintai bantuan. Kadang ia menyuruhku memegangi samsak, mengambil buku yang tertinggal, atau memperbaiki rantai sepedanya. Bagiku, permintaan kecil itu terasa seperti kepercayaan yang harus kujaga. Aku mulai mengenal keluarganya. Ayahnya, Pak Hendra, memiliki mobil bak terbuka tua untuk mengangkut janur, bunga, dan perlengkapan hajatan. Ibunya, Bu Ratna, membuat hiasan pengantin bersama beberapa perempuan kampung. Halaman rumah mereka dipenuhi melati, kenanga, dan mawar kecil. Setiap melewati gang itu, aromanya sudah tercium sebelum gerbang terlihat. Kesempatan pertamaku masuk ke rumah mereka datang ketika mobil Pak Hendra mogok di dekat bengkel Bapak. Sore itu Bapak sedang pergi membeli onderdil. Aku memeriksa mesin dan menemukan selang bahan bakar yang retak. Setelah kuganti dengan selang bekas yang masih layak, mesinnya kembali menyala. Pak Hendra menepuk bahuku. "Ternyata tanganmu berbakat juga." Kalimat itu terasa asing. Bapak hampir tidak pernah memujiku, bahkan ketika pekerjaanku benar. Sebagai ucapan terima kasih, Pak Hendra mengajakku makan malam. Aku sempat menolak, tetapi Citra sudah menaikkan sepedaku ke bak mobil. "Kalau sepedanya ikut, pemiliknya juga harus ikut," katanya. Malam itu Bu Ratna memasak sayur lodeh, ayam bacem, sambal terasi, dan tempe goreng. Di rumahku, makan malam sering seperti ujian. Semua orang menunggu suasana hati Bapak. Di rumah Citra, percakapan mengalir ringan. Pak Hendra bercerita tentang pelanggan yang meminta janur berbentuk burung merak. Bu Ratna menertawakan cara suaminya menawar harga. Sedangkan Citra berkali-kali menambahkan lauk ke piringku. Aku makan terlalu banyak karena tidak tahu bagaimana menolak kebaikan mereka. Setelah makan, Citra menunjukkan ruang kecil di samping kamarnya. Rak-rak kayu di sana penuh novel, majalah lama, buku pelajaran, dan kumpulan cerita pendek. "Ini perpustakaan kecilku," katanya. "Anak-anak tetangga boleh meminjam." "Kamu membaca semuanya?" "Sebagian besar." "Tidak bosan?" Ia memandangku seolah aku baru saja mengatakan bahwa nasi tidak perlu dimakan. "Lewat buku, kita bisa pergi kemana saja tanpa membeli tiket." Ia menyodorkan sebuah novel tipis. Aku mengaku tidak suka membaca, tetapi ia tetap memaksaku membawa buku itu. Sejak itu, meminjam buku menjadi alasan baruku mengunjungi rumah Citra. Aku membantu Pak Hendra mengangkat bambu, mengecat kotak hantaran, atau membersihkan gudang. Sementara Citra duduk di teras dan menanyakan pendapatku tentang buku yang kubaca. Darinya aku belajar bahwa kata-kata
bisa dipakai untuk menjelaskan perasaan tanpa membentak. Aku juga mulai berani membayangkan kehidupan di luar bengkel Bapak. Namun kedekatanku dengan Citra tidak berlangsung tanpa gangguan. Ada pemuda bernama Aditya Nugraha, teman sekelasnya. Ia anak seorang pejabat kecamatan, tinggi, rapi, pandai bermain gitar, dan selalu datang dengan sepeda motor yang mengilap. Ia menjadi ketua organisasi siswa dan berencana kuliah di Bandung. Pertama kali Aditya datang ke pendopo, ia membawa gitar untuk latihan pentas sekolah. Citra duduk di dekatnya sambil melihat lembaran lagu. Mereka tampak akrab. Sesekali Aditya mengatakan sesuatu yang membuatnya tertawa. Aku memukul samsak terlalu keras sampai talinya bergoyang. Pelan, tegur Pak Wiryo. Samsak itu tidak punya utang kepadamu. Sejak hari itu, Aditya sering muncul. Kadang ia membawa catatan sekolah, kadang menjemput Citra, kadang membantu Bu Ratna mengantar pesanan. Ia melakukan banyak hal yang biasa kulakukan, hanya dengan pakaian lebih bersih dan kata-kata lebih sopan. Aku membencinya tanpa alasan yang adil. Suatu sore, rantai sepeda Citra lepas. Aku sedang memasangnya ketika Aditya datang. "Biar saya antar pulang," katanya. "Sepedanya bisa dititipkan?" "Tidak perlu," jawabku sebelum Citra bicara. "Sebentar lagi selesai." Aditya melihat tanganku yang penuh oli. "Kalau dipaksakan, nanti lepas lagi." Aku berdiri. "Aku tahu cara memasang rantai." Citra segera menengahi. "Sudah, jangan seperti dua ayam jago di pasar." Pak Wiryo menghampiriku setelah mereka pergi. "Kamu suka Citra?" "Tidak." "Kalau bohong, wajahmu jangan semerah cabai." Aku pura-pura merapikan alat latihan. Pak Wiryo duduk di bangku bambu. Menyukai seseorang tidak salah. Tapi kalau rasa suka membuatmu ingin menguasai, itu bukan kasih sayang. Itu ego yang memakai baju bagus. Saat itu aku belum sepenuhnya memahami ucapannya. Bagiku, cinta berarti ingin menjadi orang terdekat Citra dan tidak membiarkan siapapun mengambil tempatku. Aku belum mengerti bahwa hati seseorang bukan hadiah lomba. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Pada suatu Rabu, latihan selesai lebih awal karena petir terdengar dari selatan. Ban belakang sepeda Citra kempis. Aku menawarkan diri mengantarnya dengan motor tua milik Pak Wiryo. Aditya yang baru datang juga menawarkan bantuan. Citra melihat motor Aditya, lalu menatapku. "Aku pulang dengan Reza saja. Sepedaku bisa ditinggal di sini." Hujan belum reda ketika kami berangkat. Aku mengenakan jas hujan ponco, sementara Citra duduk di belakang dan berlindung di bawah bagian belakangnya. Jalan dipenuhi genangan. Setiap motor melewati lubang, tangannya mencengkeram ujung jaketku. Aku berharap perjalanan itu lebih panjang. Di dekat pasar, mesin motor mendadak batuk lalu mati. Kami berteduh di warung dan memesan 2 mangkuk bakso panas serta teh manis. Uap kuah memenuhi kaca warung, sementara hujan turun seperti tirai yang memisahkan kami dari dunia luar. "Maaf," kataku, "motornya memang tua." "Kalau tidak mogok, kita tidak akan makan bakso," jawabnya. Setelah beberapa saat, Citra bertanya, "Kamu ingin jadi apa setelah lulus?" Aku terdiam. Tidak pernah ada orang yang menanyakan itu dengan sungguh-sungguh. Bapak sudah menentukan aku akan meneruskan bengkel. Para guru hanya berharap aku lulus tanpa membuat masalah. Aku tidak tahu. "Kamu pasti pernah memikirkan sesuatu." Aku mengaduk kuah. "Aku hanya tidak ingin menjadi seperti Bapak." Citra tidak memotong. Tatapannya membuatku berani melanjutkan. "Aku ingin punya pekerjaan yang membuat ibu tidak perlu menjahit sampai malam. Aku ingin Ningsih bisa kuliah. Aku ingin pulang ke rumah tanpa semua orang takut mendengar suara motorku." Setelah mengatakannya, dadaku terasa ringan sekaligus telanjang. Aku khawatir ia menganggapku lemah. Namun Citra berkata, "Kalau begitu, mulailah dengan belajar sungguh-sungguh. Aku tidak sepintar kamu." "Belum tentu. Mungkin kamu terlalu lama percaya pada ucapan orang lain."
Kalimat itu terus terngiang bahkan setelah hujan reda. Sejak hari itu, Citra membantuku belajar setiap Selasa dan Kamis. Awalnya aku mengira kami akan lebih banyak mengobrol. Ternyata ia mengajar dengan serius. Ia menyuruhku mengulang rumus matematika, membaca sejarah, dan menulis ringkasan. Nilai ujianku perlahan naik. Ketika mendapat nilai 8 untuk matematika, Citra membawa 2 es dawet dan mengangkat gelasnya seperti orang bersulang. Untuk Reza yang akhirnya berdamai dengan angka. Baru 8, bukan juara nasional. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Namun, Aditya semakin sering belajar bersama Citra karena mereka akan menghadapi ujian akhir. Aku tahu ia tampak lebih pantas berdiri di sisinya. Keluarganya baik, nilainya tinggi, dan masa depannya terlihat jelas. Sementara aku masih berjuang mengendalikan amarah. Semakin menyadari perbedaan itu, semakin keras aku belajar. Pada akhir semester, sekolah mengadakan bazar dan pasar seni. Aku baru saja memenangkan lomba pencaksilat antar sekolah tingkat kabupaten dan mendapat uang pembinaan. Sebagian kuberikan kepada ibu. Sisanya kupakai membeli 3 novel yang pernah diinginkan Citra. Aku mengajaknya pergi ke pasar malam setelah bazar. Kami berjalan di antara pedagang mainan, aroma jagung bakar, suara dangdut, dan teriakan anak-anak di komedi putar. Aku membelikannya es puter, lalu menyerahkan buku-buku yang kubungkus dengan kertas koran karena tidak mampu membeli pembungkus hadiah. Citra membuka bungkusan itu dan matanya berbinar. Ia memeluk buku-buku tersebut sambil berterima kasih. Melihat kegembiraannya, aku merasa lebih bangga daripada ketika namaku diumumkan sebagai pemenang lomba. Dalam perjalanan pulang, kami menuntun sepeda karena jalan terlalu ramai. Aku terus memikirkan pertanyaan yang selama berminggu-minggu kusimpan. Citra, orang seperti apa yang kamu sukai? Ia tersenyum heran. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Hanya ingin tahu. Citra berpikir, orang yang sabar, bertanggung jawab, dan punya tujuan hidup. Seperti Aditya. Aku menyesal begitu nama itu terucap. Citra tertawa kecil. Aditya memang baik. Jawaban itu membuat langkahku berat. Aku berhenti di bawah pohon asam dekat ujung pasar. Kalau aku? Kamu kenapa? Maksudku, apakah suatu hari aku bisa menjadi orang yang kamu sukai? Wajahnya berubah. Ia tampak terkejut, lalu tersenyum lembut seperti orang dewasa yang sedang menghadapi lelucon anak kecil. Reza, kamu sudah seperti adikku sendiri. Kata-kata itu seperti pintu yang ditutup tepat di depan wajahku. Aku bukan adikmu. Kamu setahun lebih muda. Hanya setahun. Citra menyentuh lenganku. Jangan marah. Kamu masih punya banyak waktu untuk tumbuh. Sekarang, pikirkan sekolah dulu. Aku menarik tangan perlahan. Kebahagiaan sejak siang seolah larut begitu saja. Aku mengantarnya sampai gerbang tanpa banyak bicara. Ketika Bu Ratna memintaku makan, aku menolak. Citra memanggil sebelum aku pergi, tetapi aku berpura-pura tidak mendengar. Malam itu, ia mengirim beberapa pesan. Bertanya apakah aku tersinggung, dan meminta maaf jika ucapannya menyakitiku. Aku membaca semuanya tanpa membalas. Berkali-kali jariku hampir mengetik, tetapi harga diriku menahan. Selama 2 minggu, aku tidak datang belajar. Aku tetap berlatih di pendopo, tetapi berbicara seperlunya. Kalau Citra mendekat, aku mencari pekerjaan lain. Aku mulai belajar sendirian setiap malam. Kata-kata Citra terus terngiang. Sabar, bertanggung jawab, dan punya tujuan. Aku ingin menjadi orang seperti itu, meskipun belum tahu apakah aku melakukannya demi diriku atau demi membuktikan sesuatu kepadanya. Suatu minggu siang, Bapak pulang dari acara kampung dalam keadaan marah. Ibu baru saja menghidangkan makan ketika ia mengeluh sayur terlalu dingin. Piring dibanting ke lantai. Ningsih menarik ibu menjauh. Aku berdiri dari kursi, tangan mengepal, tetapi teringat pesan Pak Wiryo. Aku mencoba bicara tenang. Sudah Pak, jangan marah kepada ibu. Bapak menoleh tajam.
Sekarang kamu berani mengajariku. Ia mendorong bahuku. Aku tidak membalas. Ketika ia hendak membalik meja, aku menahan lengannya. Untuk pertama kalinya, aku cukup kuat untuk menghentikannya. Sebelum keadaan menjadi lebih buruk, terdengar suara dari pintu. Reza? Aku menoleh. Citra berdiri di sana bersama Aditya. Mereka datang membawa buku untuk Ningsih. Wajah Citra pucat melihat piring pecah, ibu yang menangis, dan tanganku yang masih menahan lengan bapak. Rasa malu menyambar lebih tajam daripada pukulan. Aku melepaskan bapak, menerobos pintu, lalu berlari tanpa memedulikan panggilan siapapun. Aku hanya ingin sejauh mungkin dari rumah itu, dari tatapan Citra, dan dari kenyataan bahwa sekeras apapun aku berusaha berubah, bayang-bayang bapak tetap mengikuti seperti noda oli yang sulit dibersihkan. Di belakangku, Citra terus memanggil namaku. Namun untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, suaranya tidak sanggup membuatku berhenti. Aku berlari tanpa tahu kemana harus pergi. Kakiku membawaku melewati kebun singkong, jalan di belakang musala, lalu turun menuju sawah yang mulai menguning. Langit gelap dan angin membawa bau tanah basah dari selatan. Aku terus berlari sampai suara kampung tidak lagi terdengar. Di ujung pematang berdiri gubuk bambu milik para petani. Aku menjatuhkan diri di lantainya dan menutup wajah. Dadaku sesak, bukan karena lelah, melainkan karena bayangan wajah Citra ketika melihat rumahku. Selama ini aku menyembunyikan kehidupan kami sebaik mungkin. Di depan orang lain, aku selalu bertingkah seolah bentakan bapak hal biasa. Lebih mudah dianggap anak nakal daripada dikasihani sebagai anak yang tidak mampu melindungi keluarganya. Sekarang Citra sudah melihat semuanya. Piring pecah, ibu menangis, Ningsih ketakutan, dan aku menahan tangan bapak seperti anak yang hendak melawan ayahnya sendiri. Aku yakin ia akan memandangku berbeda. Mungkin ia akan merasa iba. Mungkin ia akan sadar bahwa orang tuanya benar jika kelak melarangnya dekat denganku. Hujan mulai turun, memukul sawah hingga pemandangan berubah menjadi tirai kelabu. Entah berapa lama aku duduk ketika suara seseorang memanggil namaku. Reza? Aku mengangkat kepala. Citra berjalan di pematang sambil membawa payung biru kecil. Roknya sudah basah sampai lutut. Aku ingin menjawab, tetapi rasa malu menahan lidahku. Ia terus mencari. Ketika melompati parit kecil, kakinya terpeleset dan tubuhnya jatuh ke tanah berlumpur. Aku langsung berlari keluar. "Kamu gila," bentakku setelah membawanya ke gubuk. "Kenapa mencariku sampai ke sini?" Citra meringis sambil memegang pergelangan kaki. "Kalau aku tidak mencari, siapa yang memastikan kamu baik-baik saja? Aku tidak butuh dikasihani. Aku tidak mengasihanimu. Kamu sudah melihat rumahku." "Ya, aku melihatnya." Jawabannya terlalu tenang hingga membuatku semakin marah. "Kamu melihat bapak seperti apa? Sekarang kamu tahu mengapa aku seperti ini." Citra menatapku. Air hujan menetes dari rambutnya. "Aku tahu hidupmu berat, tapi aku tidak pernah berpikir kamu sama dengan bapakmu. Kamu tidak mengerti. Kalau begitu, jelaskan." Mungkin karena terlalu lelah menyimpan semuanya, pertahananku runtuh. Aku menceritakan malam-malam ketika bapak pulang setelah kalah bermain kartu. Ibu yang tetap menjahit dengan jari gemetar. Ningsih yang menyembunyikan uang sekolah agar tidak diambil. Dan ketakutanku bahwa suatu hari kemarahan bapak akan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Aku juga menceritakan alasan sebenarnya aku belajar silat. "Aku ingin kuat," kataku. "Tapi tadi ketika menahan tangannya, aku takut. Bukan takut dipukul. Aku takut di dalam diriku ada kemarahan yang sama. Aku takut berubah menjadi dia." Citra bergeser mendekat meskipun kakinya sakit. Orang yang takut menyakiti orang lain tidak sama dengan orang yang merasa berhak menyakiti, katanya. "Kamu masih bisa memilih akan menjadi siapa." Air mataku akhirnya jatuh. Aku merasa memalukan, tetapi Citra tidak tertawa atau memalingkan wajah. Ia hanya duduk di sampingku
sampai tangisku reda. Setelah hujan mengecil, aku menggendongnya pulang. Tangannya melingkar ringan di bahuku. Di rumahnya, Bu Ratna segera memberikan sarung kering, teh jahe, dan pisang rebus. Pak Hendra memeriksa kaki Citra lalu mengolesinya dengan minyak urut. Tidak ada yang menanyakan keributan di rumahku. Sebelum aku kembali, Citra memanggilku ke teras dan memberikan pembatas buku dari karton tebal. Di dalam lapisan plastik bening terdapat bunga melati yang telah dikeringkan. "Aku membuatnya sendiri," katanya. "Kenapa melati?" "Bunganya kecil, tapi wanginya bisa memenuhi satu ruangan." Aku tidak yakin apakah ada makna lain dalam ucapannya. "Kamu tidak perlu menjadi orang paling hebat," lanjutnya. "Cukup menjadi seseorang yang membawa kebaikan ke tempat kamu berada." Suatu sore kami duduk di bawah pohon sawo di halaman rumahnya. Sebuah brosur universitas terbuka di pangkuannya. "Kamu memilih Semarang?" tanyaku. Citra mengangguk. "Aku ingin belajar sastra dan ilmu perpustakaan." "Jauh." "Tidak sejauh Jakarta?" Aku mencoba tersenyum. "Kapan berangkat?" "Kalau diterima setelah Lebaran." Selama ini aku tahu ia akan kuliah, tetapi tidak pernah benar-benar membayangkan ia pergi. "Kalau kamu jauh, siapa yang memaksaku belajar?" "Kamu sudah bisa memaksa dirimu sendiri." "Aku tidak yakin." Citra menutup brosur. "Reza, jangan jadikan aku satu-satunya alasanmu berubah. Kalau suatu hari aku tidak ada di dekatmu, kamu harus tetap berjalan." Aku menyentuh pembatas buku melati yang selalu kusimpan. "Kalau aku berjalan cukup jauh, apa aku bisa menyusulmu?" Ia terdiam. "Aku masih menyukaimu," kataku. "Bukan hanya karena kamu baik kepadaku. Di dekatmu, aku bisa melihat kehidupan yang berbeda. Tapi aku tidak akan memaksamu menjawab sekarang." Citra menunduk. Hanya suara mesin jahit Bu Ratna yang terdengar dari dalam rumah. "Aku juga tidak ingin kehilanganmu," katanya akhirnya. "Tapi kita masih muda. Kita belum tahu akan menjadi apa. Jadi aku harus menunggu." "Bukan menunggu tanpa melakukan apa-apa. Kita harus membangun hidup masing-masing." Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ia tidak berbicara kepada seorang adik. "Setelah kamu lulus dan tahu jalanmu," lanjutnya, "temui aku lagi. Kalau saat itu perasaan kita masih sama, kita bicara dengan jujur." Aku mengulurkan tangan. "Janji?" Citra menyentuh ujung jariku. "Janji untuk jujur, bukan janji bahwa hidup akan selalu mengikuti kemauan kita." Beberapa bulan kemudian, Citra diterima di Universitas Negeri di Semarang. Aditya memilih kuliah teknik di Bandung. Pada hari keberangkatan Citra, keluarga dan tetangga berkumpul di rumahnya. Bu Ratna menyiapkan nasi kuning, telur balado, dan ayam goreng sebagai selamatan kecil. Aku membantu mengangkat koper ke mobil travel. Ketika kendaraan itu bergerak, rasanya sebagian kampung ikut menjauh bersamanya. Citra menurunkan kaca. "Jangan malas belajar." Aku mengangkat buku yang berisi pembatas melati. "Aku akan menyusul." Kami berkirim pesan hampir setiap malam. Citra menceritakan rumah kos, tugas kuliah, dan perpustakaan kampus. Aku menceritakan sekolah, latihan, serta keadaan rumah yang masih naik turun. Suatu malam, ibu terjatuh di dapur setelah didorong bapak. Pinggangnya cedera dan ia harus dirawat beberapa hari. Aku menemaninya menjalani terapi di puskesmas. Melihat petugas membantu ibu berjalan tanpa rasa takut, membuatku tertarik pada pekerjaan yang belum pernah kupikirkan. Aku mulai mencari informasi tentang pendidikan fisioterapi. Bapak menganggapnya tidak bergengsi, tetapi untuk pertama kalinya, aku menemukan sesuatu yang ingin kulakukan bukan hanya demi Citra. Aku ingin membantu orang mendapatkan kembali kemampuan tubuhnya setelah terluka. Ketika menyampaikan pilihan itu, Citra menjawab, "Sekarang kamu sudah punya tujuanmu sendiri." Aku lulus sekolah dengan nilai yang tidak pernah dibayangkan para guru.
Berkat prestasi silat dan hasil ujian, aku memperoleh bantuan biaya untuk belajar di Akademi Kesehatan di Yogyakarta. Aku belum bisa pergi jauh karena ingin tetap membantu ibu, tetapi kampus itu cukup baik untuk memulai. Pada tahun terakhir kuliahnya, Citra mengundangku menghadiri kelulusan di Semarang. Aku menabung untuk ongkos perjalanan dan membeli kemeja putih sederhana. Ketika melihatnya mengenakan kebaya biru muda dan toga, aku hampir tidak mengenali gadis yang dulu sering salah melakukan kuda-kuda. Setelah acara, kami berjalan di halaman kampus. Pak Hendra dan Bu Ratna sedang berfoto bersama kerabat. Citra berdiri di bawah pohon besar sambil membawa buket. "Kamu datang," katanya. "Aku sudah berjanji akan menyusul. Sekarang kamu juga hampir lulus." Aku mengangguk. "Dan aku masih menyukaimu." Citra tidak tertawa dan tidak memanggilku adik. Matanya justru berkaca-kaca. "Aku juga masih menunggu kamu mengatakannya," jawabnya. Bertahun-tahun belajar, berlatih, dan menahan rindu seolah terbayar oleh satu kalimat sederhana. Aku menggenggam tangannya, dan ia tidak menarik diri. Namun, ketika kami memberitahu keluarganya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pak Hendra memintaku datang seorang diri. Ia menerimaku di ruang tamu dengan wajah berat. Bu Ratna duduk di sampingnya, matanya merah. "Kami menyayangimu seperti anak sendiri," kata Pak Hendra. "Justru karena itu kami harus jujur. Kami takut Citra akan hidup dalam masalah yang tidak pernah selesai." Aku tahu maksudnya. Bapak masih berjudi dan membuat utang. Ibu belum berani meninggalkannya. Sebagian penghasilanku kelak mungkin harus dipakai menutup masalah keluarga. "Aku tidak akan menjadi seperti Bapak," kataku. "Saya percaya. Tapi rumah tangga bukan hanya tentang dua orang. Keluarga juga masuk ke dalamnya." Pada saat yang sama, usaha keluarga Citra mulai goyah. Pak Hendra membeli mobil baru dan memperbesar usaha dekorasi, tetapi seorang rekan membawa kabur pembayaran pelanggan. Cicilan menumpuk dan beberapa pemasok berhenti mengirim bahan. Seorang pengusaha perlengkapan pernikahan dari Solo bernama Surya Atmaja menawarkan kerjasama. Ia bersedia membantu melunasi sebagian utang dan memasukkan usaha Pak Hendra ke jaringannya. Surya memperkenalkan keponakannya, Bram Santoso, insinyur sipil yang 5 tahun lebih tua dari Citra dan bekerja pada proyek resort di Lombok. Citra menolak, tetapi tekanan datang perlahan. Pak Hendra tidak pernah memaksanya secara terang-terangan. Ia hanya semakin sering sakit, semakin lama memandangi catatan utang, dan beberapa kali berbicara tentang para pekerja yang bergantung pada usaha mereka. Aku menawarkan bantuan, tetapi penghasilanku dari kerja sambilan hampir tidak berarti. Aku juga masih menjalani praktik akhir. Suatu malam, Citra memintaku bertemu di pendopo. Hujan baru berhenti. Bau tanah bercampur aroma melati dari halaman Pak Wiryo. Wajahnya pucat. "Reza, kita harus berhenti." "Berhenti apa?" "Berhenti merencanakan masa depan bersama." "Karena Bram." "Karena hidup tidak hanya berisi apa yang kita inginkan." "Aku bisa bekerja, beri aku waktu." "Berapa lama? 1 tahun? 2 tahun? Sementara Bapak bisa kehilangan rumah bulan depan." "Aku akan mencari cara." Citra menggeleng. "Kamu tidak harus menanggung semuanya." "Lalu kamu memilih menanggungnya sendiri." Air matanya jatuh, tetapi suaranya tetap tegas. "Aku anak satu-satunya. Ada saatnya aku harus melakukan sesuatu untuk keluarga." "Dengan menikahi orang yang tidak kamu cintai." "Cinta tidak selalu cukup untuk membayar utang, Reza." Kalimat itu menyakitkan karena mengandung kebenaran yang tidak ingin kuakui. Aku mendekatinya. "Lihat aku dan katakan kamu tidak mencintaiku." Citra menutup mata. "Aku tidak bisa. Itulah sebabnya ini begitu berat." Aku menggenggam bahunya, tetapi ia mundur. "Maafkan aku. Jangan tunggu aku lagi."
Ia meninggalkan pendopo sebelum aku menemukan kata-kata untuk menghentikannya. Beberapa minggu kemudian, pertunangan Citra dan Bram diumumkan. Aku menghapus pesan-pesannya, tetapi tidak sanggup membuang pembatas buku melati. Pada hari pernikahan, aku mengatakan kepada semua orang bahwa aku tidak akan datang. Kenyataannya, aku berdiri jauh di seberang jalan, di balik pohon mangga dekat rumahnya. Musik gamelan terdengar dari halaman. Citra keluar mengenakan kebaya putih dengan rangkaian melati di rambut. Bram berjalan di sampingnya memakai beskap rapi. Sebelum masuk ke mobil, Citra menoleh ke arah tempatku berdiri. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar melihatku. Namun sesaat, wajahnya berhenti tersenyum. Tanganku menggenggam pembatas buku di dalam saku sampai ujungnya melukai telapak. Mobil pengantin bergerak perlahan, membawa Citra pergi dari kampung, dari janji kami, dan dari masa depan yang selama bertahun-tahun kubangun dalam kepala. Saat itulah, aku memahami ucapannya dahulu. Hidup memang tidak selalu mengikuti kemauan kita. Namun mengetahui hal itu, tidak membuat kehilangan menjadi lebih ringan. Setelah mobil pengantin menghilang di ujung jalan, aku masih berdiri di bawah pohon mangga sampai suara gamelan mereda. Orang-orang mulai pulang membawa kotak nasi berkat. Anak-anak berlarian dengan balon dan para pekerja membongkar tenda. Kampung kembali bergerak seperti biasa, seolah tidak ada apapun yang baru saja runtuh. Aku pulang menjelang malam. Ibu sedang melipat pakaian, sedangkan Ningsih duduk menemaninya. Mereka pasti tahu aku pergi kemana, tetapi tidak seorang pun bertanya. Aku masuk ke kamar, mengeluarkan pembatas buku berisi melati kering, lalu menyelipkannya ke dalam buku anatomi paling tebal yang kumiliki. Aku ingin membuangnya. Tanganku bahkan sudah terangkat ke arah tempat sampah. Namun pada akhirnya, aku hanya menutup buku itu dan memasukkannya ke dasar koper. Beberapa minggu kemudian, aku menyelesaikan praktik akhir. Seorang dosen menawarkan pekerjaan di pusat rehabilitasi rumah sakit swasta di Surabaya. Aku menerimanya tanpa banyak pertimbangan. Kota itu cukup jauh dari kampung. Cukup sibuk untuk membuatku tidak punya waktu mengenang masa lalu. Dan cukup asing agar tak seorang pun mengenalku sebagai anak Pak Prakoso atau lelaki yang gagal mempertahankan perempuan yang dicintainya. Ibu membantu melipat bajuku sambil sesekali menyeka mata. "Pergilah," katanya. "Hidupmu tidak boleh berhenti di rumah ini." Bapak hanya mendengus. Belajar bertahun-tahun cuma untuk mengajari orang berjalan. Lebih baik meneruskan bengkel. Aku hanya menjawab bahwa tiket kereta sudah dibeli. Surabaya menyambutku dengan udara panas dan lalu lintas padat. Aku menyewa kamar kos kecil di belakang rumah makan Madura, tempat aroma bebek goreng dan sambal hitam masuk melalui jendela setiap pagi. Pekerjaan di pusat rehabilitasi lebih berat daripada yang kubayangkan. Aku menangani pasien setelah kecelakaan dan orang tua yang baru terkena stroke. Ketika seorang pasien yang berbulan-bulan memakai kursi roda akhirnya mampu berdiri, aku merasakan kebahagiaan yang jernih. Aku mengambil banyak jadwal malam, bukan semata karena rajin, melainkan karena takut pada waktu kosong. Saat malam terlalu sunyi, wajah Citra muncul tanpa diminta. Kadang aku membayangkannya tinggal di Lombok, memandang laut dari rumah yang bagus, menyiapkan sarapan untuk suaminya, lalu menjalani kehidupan yang tidak pernah bisa kuberikan. Dalam bayangan itu ia selalu tersenyum. Aku memaksa diri percaya bahwa keputusannya benar. Setahun berlalu, aku diangkat menjadi pegawai tetap dan semakin dekat dengan terapis okupasi bernama Maya Larasati. Maya berasal dari Malang. Ia ramah, cekatan, dan sering membawakan bekal. Ia tidak pernah memaksaku bercerita. Ketika melihatku duduk sendirian selepas jadwal malam, ia hanya meletakkan kopi susu di meja. Aku memahami perasaannya jauh sebelum ia mengatakannya. Namun aku membiarkan kedekatan itu tumbuh karena bersamanya, hari-hariku terasa lebih ringan. Suatu malam, setelah acara perpisahan dokter senior, kami berjalan menuju tempat parkir di bawah gerimis. "Reza," katanya, "aku tahu ada bagian dari dirimu yang selalu tertutup. Tapi aku ingin tahu, apakah ada tempat untukku?" Aku seharusnya berkata bahwa hatiku belum selesai dengan masa lalu. Sebaliknya aku menjawab
kita bisa mencoba. Hubungan kami berjalan tenang. Kami makan rawon dekat rumah sakit, berjalan di Taman Bungkul, dan sesekali menemui keluarganya di Malang. Maya mulai membicarakan rumah dan pernikahan. Aku selalu menjawab, nanti kita pikirkan. Aku menjaganya ketika sakit dan membantu setiap kali ia kesulitan. Namun aku tidak pernah bisa menatapnya seperti dulu menatap Citra. Aku seperti membangun rumah dengan rapi, tetapi tidak pernah menyalakan lampu di dalamnya. Sementara itu, kabar dari kampung datang sedikit demi sedikit. Ningsih lulus pendidikan keperawatan dan bekerja di rumah sakit kabupaten. Aditya kembali setelah kuliah dan sering bertemu Ningsih dalam kegiatan kesehatan desa. Aku tertawa ketika Ningsih mengaku mereka sedang dekat. Namun, beberapa saat kemudian, suaranya berubah pelan. Citra sudah punya anak perempuan. Tanganku yang memegang telepon membeku. Kapan? Beberapa bulan lalu. Aku menatap jendela kamar kos. Hujan mengubah lampu jalan menjadi garis-garis kabur. Bagus, jawabku. Semoga sehat. Aku menutup telepon lebih cepat. Malam itu, ketika Maya tertawa di hadapanku, pikiranku justru membayangkan Citra sedang menggendong bayi. Pada bulan-bulan pertama pernikahan, Bram memperlakukannya dengan baik. Mereka tinggal dekat proyek resort di Lombok Barat. Citra bekerja di perpustakaan sekolah dan meyakinkan diri bahwa cinta bisa tumbuh dari kebiasaan serta rasa hormat. Namun setelah beberapa bulan, Bram mulai pulang larut. Ia selalu mengatakan ada rapat atau urusan dengan pemasok. Teleponnya dikunci dan dibawa bahkan ketika mandi. Jika Citra bertanya, ia menuduhnya terlalu curiga. Bram juga mulai meminta uang. Awalnya untuk kebutuhan proyek yang katanya akan diganti perusahaan. Kemudian untuk membantu teman. Lalu membayar cicilan yang tidak pernah diketahui Citra. Suatu malam, Citra menemukan bukti transfer kepada penyelenggara taruhan balap motor ilegal. Jumlahnya lebih besar daripada tabungan mereka. Ketika ditanya, Bram membanting telepon ke meja dan berkata itu urusannya sebagai kepala rumah tangga. Citra ingin pulang, tetapi Pak Hendra baru menjalani perawatan jantung ringan. Usaha dekorasi masih bertahan karena jaringan keluarga Bram. Ia takut jika rumah tangganya retak, utang orang tuanya kembali ditagih sekaligus. Ia memilih diam dan berharap Bram berubah setelah anak mereka lahir. Kehamilan tidak membuat keadaan membaik. Bram semakin jarang di rumah. Beberapa orang datang mencari uang yang dipinjam. Ada pula perempuan yang menelpon tengah malam dan langsung memutus sambungan ketika Citra menjawab. Citra melahirkan putri yang diberi nama Alia. Selama beberapa minggu, Bram tampak bahagia. Ia menggendong bayi mereka dan berjanji berhenti bermain taruhan. Citra hampir percaya. Lalu seorang penagih utang datang ketika Alia berusia 3 bulan. Dari orang itu, Citra mengetahui bahwa namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman daring dan kredit kendaraan. Salinan kartu identitas serta tanda tangannya telah dipakai tanpa sepengetahuannya. Ketika Citra menuntut penjelasan, Bram mengakui sebagian uang dipakai membayar utang lama. Ia meminta Citra menjual perhiasan pernikahan dan meminjam kepada orang tuanya. Aku sudah mengorbankan cukup banyak untuk pernikahan ini, kata Citra. Bram menatapnya dengan mata merah. Keluargamu juga selamat karena keluargaku. Jangan seolah hanya kamu yang berkorban. Kalimat itu mematahkan sesuatu yang selama ini masih dipertahankannya. Citra sempat membawa Alia pulang ke Yogyakarta. Namun Bram datang bersama pamannya, meminta maaf dan berjanji berubah. Demi anak serta nama baik keluarga, Citra kembali. Janji itu bertahan tidak sampai 2 bulan. Bram kehilangan pekerjaan setelah perusahaan menemukan penggelembungan biaya proyek. Sebagian dokumen yang ia pegang ternyata dipakai dalam transaksi fiktif. Ia menghilang selama 3 hari, lalu polisi datang ke rumah dan menyita komputer serta berkas-berkas. Citra baru mengetahui bahwa suaminya bukan hanya terlibat utang, tetapi juga diperiksa dalam kasus penipuan dan penggelapan dana proyek.
Ia berdiri di ruang tamu sambil menggendong Alia ketika petugas membuka lemari. Para tetangga menonton dari balik pagar. Bram akhirnya ditemukan di Bali dan ditahan untuk pemeriksaan. Para kreditur mendatangi rumah, pemilik kontrakan meminta Citra segera pergi, dan sekolah tempatnya bekerja mulai mempertanyakan pemberitaan tentang suaminya. Citra mengendurkan diri sebelum diminta. Dengan koper dan bayi dalam gendongan, ia kembali ke rumah orang tuanya. Mobil Pak Hendra sudah dijual untuk membayar utang, sedangkan tanaman melati di halaman banyak mengering. Bu Ratna memeluk anaknya begitu erat hingga keduanya menangis tanpa suara. Citra tidak pernah menghubungiku. Ningsih beberapa kali menawarkan memberitahu keberadaanku, tetapi Citra selalu menolak. Reza sudah punya hidup sendiri, katanya. Aku tidak berhak datang hanya ketika hidupku hancur. Ia membantu ibunya merangkai bunga, mengetik dokumen, dan mengajar anak-anak tetangga sambil mengurus pinjaman yang memakai namanya. Aku tetap tidak mengetahui semua itu. Di Surabaya, aku masih menjalani hari-hari bersama Maya. Ketika Ningsih mengabarkan bahwa ia akan menikah dengan Aditya, aku hanya memesan tiket pulang dan menyiapkan hadiah. Aku pulang 3 hari sebelum akad. Ibu tidak lagi menjahit sampai tengah malam karena aku dan Ningsih rutin mengirim uang. Bapak semakin jarang membuka bengkel. Rambutnya memutih, tetapi sifatnya belum banyak berubah. Malam pertama, aku terbangun karena mendengar pertengkaran. Bapak menuduh ibu menyembunyikan uang belanja. Kali ini ibu tidak diam. Ia berkata bahwa setelah pernikahan Ningsih, ia akan tinggal bersama adiknya di Bantul. Aku sudah terlalu lama hidup dengan rasa takut, katanya. Bapak tertawa sinis. Yakin ibu tidak akan berani pergi. Namun, setelah akad Ningsih dan Aditya selesai, ibu benar-benar mengemasi pakaian. Ia hanya membawa mesin jahit, beberapa kebaya, dan foto anak-anaknya. Bapak berdiri di depan pintu tanpa memukul atau membentak. Mungkin untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kekuasaan yang dianggap abadi bisa berakhir hanya karena seseorang memilih melangkah keluar. Aku mengantar ibu ke rumah bibi. Di perjalanan, ia memegang tanganku. Jangan ulangi kesalahan bapak, katanya. Kalau tidak bisa mencintai seseorang sepenuh hati, jangan menahannya hanya karena takut sendiri. Aku langsung teringat Maya. Setelah kembali ke Surabaya, kata-kata ibu mengikuti setiap langkahku. Maya semakin sering membicarakan pernikahan. Aku terus menunda tanpa alasan jelas. Suatu malam, ia datang membawa makan malam. Ketika aku mandi, buku anatomi lama jatuh dari lemari. Pembatas melati meluncur keluar. Saat kembali, aku melihat Maya memegangnya. "Ini milik Citra," tanyanya. Aku terdiam. Maya meletakkan pembatas itu di meja. Selama ini aku berusaha memahami mengapa setiap kali bicara masa depan, kamu seperti mencari pintu keluar. Sekarang aku tahu. Itu hanya benda lama. Benda lama yang kamu bawa ke kota lain dan simpan bertahun-tahun. Matanya mulai basah. Aku tahu kamu baik kepadaku, Reza. Tapi kebaikan bukan selalu cinta. Aku tidak mampu membantah. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi kamu tetap melakukannya. Kami duduk lama dalam diam. Aku akhirnya mengakui bahwa sebagian hatiku masih tertinggal pada seseorang yang sudah menikah, dan bahwa kedekatanku dengan Maya bermula dari keinginan melarikan diri. Maya menangis, tetapi tidak menghinaku. Ia berkata, ia juga bersalah karena terlalu lama berharap kesabarannya akan mengubah perasaanku. Hubungan kami berakhir malam itu tanpa pengkhianatan atau kata-kata kasar. Hanya kejujuran yang datang terlambat. Beberapa minggu setelah perpisahan, Aditya datang ke Surabaya untuk pelatihan. Ia mengajakku minum kopi di warung dekat rumah sakit. Setelah berbicara tentang Ningsih dan pekerjaan, wajahnya mendadak serius. "Reza, ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang Citra." Namanya terdengar seperti pintu lama yang tiba-tiba diketuk dari dalam. "Ada apa dengannya?" Aditya menarik napas panjang.
Citra sudah kembali ke rumah orang tuanya. Ia membesarkan anaknya sendiri. Bram sedang menghadapi perkara hukum, dan utang yang ditinggalkannya masih mengejar Citra sampai sekarang. Dunia di sekelilingku seakan kehilangan suara. Sendok beradu dengan gelas, kendaraan melintas, penjual memanggil pembeli, tetapi semuanya terdengar jauh. Selama ini aku memaksa diri membayangkan Citra hidup bahagia agar kehilanganku terasa masuk akal. Kini bayangan itu runtuh. Yang tersisa hanya satu pertanyaan yang menusuk tanpa ampun. Mengapa, ketika hidupnya jatuh berkeping-keping, Citra tetap memilih menanggung semuanya sendirian daripada memanggil namaku? Ucapan Aditya terus berputar di kepalaku sepanjang malam. Aku pulang ke kamar kos, tetapi tidak menyalakan lampu. Dari jendela terlihat kendaraan bergerak di jalan raya, sementara aku mencoba memahami bahwa selama ini Citra tidak hidup dalam kebahagiaan seperti yang kubayangkan. Aku marah karena ia tidak pernah menghubungiku. Namun kemarahan itu berbalik kepada diriku sendiri. Aku pun tidak pernah benar-benar mencari kabar. Aku memilih menghapus namanya, menjauh dari kampung dan bersembunyi di balik pekerjaan. Aku memaksa diri percaya bahwa ia bahagia, karena keyakinan itu membuatku lebih mudah menjalani hari. Pagi berikutnya, aku mengajukan permohonan pindah ke cabang rumah sakit di Yogyakarta. Kepala bagian terkejut karena karirku di Surabaya sedang berkembang. "Pikirkan lagi," katanya. "Di sini masa depanmu jelas." Saya sudah terlalu lama hidup jauh dari hal-hal yang seharusnya saya hadapi. Proses pemindahan memerlukan waktu hampir 2 bulan. Selama itu, aku tidak menghubungi Citra. Aku ingin datang bukan sebagai lelaki yang terburu-buru karena rasa bersalah, melainkan sebagai seseorang yang siap menerima apapun jawabannya. Ketika kereta membawaku kembali ke Yogyakarta, sawah, pohon kelapa, dan rumah-rumah beratap genting terlihat akrab. Aku tinggal sementara bersama ibu di rumah Bibi Sulastri di Bantul. Ibu tampak lebih sehat dan mulai menerima pesanan kebaya dari toko pengantin. Ketika ku beritahu bahwa aku ingin menemui Citra, ibu berkata, "Temuilah dengan niat baik. Jangan datang untuk menjadi pahlawan. Kadang orang yang pernah terluka hanya ingin didengar." Minggu pagi aku mengendarai motor menuju kampung lama. Jalan utama lebih ramai, tetapi gang menuju rumah Citra masih sama sempitnya. Aroma melati yang dulu menyambut dari kejauhan hampir tidak ada. Sebagian tanaman di halaman telah mati. Pagar bambu diganti seng bekas, sedangkan cat rumah memudar. Di teras, Bu Ratna sedang memotong kain. Ia menghentikan pekerjaannya begitu melihatku. "Reza?" Aku menyalami tangannya. Bu Ratna memandangku lama, lalu memelukku seperti seorang ibu menyambut anak yang pulang merantau. Pak Hendra keluar dengan langkah pincang. Tubuhnya lebih kurus, rambutnya hampir seluruhnya putih. "Kamu sudah menjadi orang berhasil," katanya. "Saya hanya bekerja, Pak. Aku membantu memperbaiki engsel gudang yang rusak. Gerakanku terasa seperti masa remaja ketika aku selalu mencari alasan agar bisa berada di rumah itu." Ketika azan zuhur terdengar, seorang anak perempuan berusia sekitar 3 tahun berlari keluar membawa boneka kain. Rambutnya dikuncir 2, matanya besar, dan senyumnya begitu mirip Citra hingga dadaku terasa sesak. "Ini Alia," kata Bu Ratna. Aku berjongkok. "Halo Alia." Ia bersembunyi di balik rok neneknya, tetapi tetap mengintip. Aku memberinya buku cerita dan pensil warna. Rasa takutnya segera berkurang. Citra pulang tidak lama kemudian dengan sepeda motor tua. Ia mengenakan blus krem dan membawa tas berisi buku. Begitu melihatku, tangannya membeku di setang. Waktu seolah berhenti. Wajahnya lebih dewasa dan lebih kurus, tetapi matanya tetap sama. "Reza," katanya hampir berbisik. "Apa kabar?" "Baik." Jawaban itu jelas tidak cukup, tetapi kami sama-sama berpura-pura menerimanya. Saat makan siang, Citra lebih banyak menunduk. Bu Ratna menghidangkan gudeg, telur pindang, dan sambal krecek.
sementara Pak Hendra bertanya tentang pekerjaanku. Alia duduk di sebelahku dan meminta dibacakan cerita. Setelah makan, Citra membawa piring ke dapur. Aku ikut membawa gelas-gelas kotor. "Aku sudah tahu tentang Bram," kataku. Tangannya berhenti menggosok piring. "Dari siapa?" "Aditya." "Seharusnya dia tidak menceritakannya." "Kenapa kamu tidak pernah menghubungiku?" Citra mematikan keran. "Untuk apa? Agar kamu datang karena kasihan." "Aku tidak mengasihanimu. Dulu aku meninggalkanmu untuk menikah dengan orang lain. Setelah semuanya hancur, apakah aku harus mengetuk pintumu dan meminta kamu membereskan sisa hidupku? Aku tidak datang untuk membereskan hidupmu. Lalu untuk apa?" Aku belum ingin mengucapkan cinta, seolah perasaan saja bisa menghapus luka bertahun-tahun. "Aku datang karena selama ini aku bersembunyi. Aku ingin berhenti melakukannya." Citra menunduk. "Pulanglah, Reza. Jangan membuat semuanya lebih sulit." Aku menghormati permintaannya hari itu, tetapi tidak kembali ke Surabaya. Aku mulai bekerja di Pusat Rehabilitasi Yogyakarta dan menyewa rumah kecil tidak jauh dari kampung. Pada hari libur, aku mengunjungi Pak Wiryo. Pendopo tua masih berdiri, tetapi lantainya berdebu. Pak Wiryo sudah berhenti mengajar karena lututnya sakit. "Kamu akhirnya pulang," katanya. Aku memijat lututnya dan menceritakan tentang Citra. "Dulu kamu datang karena ingin kuat untuk melindungi orang lain," katanya. "Sekarang, belajarlah cukup kuat untuk tidak memaksa orang menerima pertolonganmu." Aku membersihkan pendopo. Beberapa remaja kampung sering berkumpul di jalan dan terlibat perkelahian kecil. Aku mengajak mereka berlatih pencak silat setiap Minggu sore. Pak Wiryo duduk di kursi bambu sambil memberi arahan. Citra mendengar tentang kegiatan itu dari Alia, yang sering dibawa Pak Hendra menonton latihan. Namun ia tetap menjaga jarak. Aku tidak lagi datang ke rumahnya setiap hari. Aku mengunjungi Pak Hendra untuk terapi 2 kali seminggu karena lututnya cedera setelah terjatuh dari tangga. Suatu sore, ia mengeluarkan map berisi surat tagihan. "Sebagian utang ini memakai nama Citra," katanya. "Kami tidak mengerti harus mulai dari mana." Aku membawa dokumen itu kepada teman yang bekerja sebagai advokat. Kami menemukan tanda tangan palsu dan pinjaman yang diajukan ketika Citra sudah tidak tinggal bersama Bram. Ketika Citra mengetahui aku ikut membantu, ia datang ke klinik dengan wajah tegang. "Aku tidak meminta bantuanmu. Pak Hendra yang meminta. Itu tetap urusanku. Aku tidak ingin berutang budi. Tidak semua bantuan adalah utang. Aku bisa mengurus diriku sendiri." "Aku tahu." "Tidak, kamu tidak tahu. Semua orang melihatku sebagai perempuan yang salah memilih suami, pulang membawa anak, lalu menjadi beban orang tua. Aku tidak butuh kamu datang dan memperkuat anggapan bahwa aku tidak mampu berdiri sendiri." Kata-katanya menampar kesombonganku. Aku mengira niat baik selalu cukup. Aku lupa bahwa bantuan tanpa ruang bisa terasa seperti cara lain mengambil kendali. "Aku minta maaf," kataku. "Mulai sekarang, aku tidak akan melakukan apapun tanpa persetujuanmu. Nomor temanku akan kutinggalkan. Kamu bebas menghubunginya atau tidak." Beberapa hari kemudian, Citra menghubungi advokat itu sendiri. Ia mengumpulkan bukti, menemui petugas, dan mengurus keberatan atas pinjaman palsu. Aku tidak ikut campur kecuali ketika ia meminta penjelasan. Hubungan kami berubah sedikit demi sedikit. Ia masih tidak banyak berbicara, tetapi tidak lagi pergi setiap kali aku datang. Alia justru menjadi jembatan yang tidak kami rencanakan. Anak itu menyukai buku cerita yang kubawa. Ia mulai memanggilku Om Reza, dan selalu meminta duduk di pundakku ketika menonton latihan. Suatu hari ia jatuh saat berlari. Aku membersihkan lukanya dan mengajarinya menarik napas pelan. Citra mengamati dari teras. "Kamu pandai menghadapi anak kecil," katanya.
Aku menghadapi pasien yang lebih keras kepala setiap hari. Alia menunjuk ibunya. Bunda juga keras kepala. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku dan Citra tertawa bersama. Dengan izin Citra, aku membantu memperbaiki perpustakaan kecil di rumahnya. Banyak buku rusak karena bocor. Aku mengganti genting dan membuat rak baru. Sedangkan remaja di pendopo membantu mengecat ruangan. Citra mengatur buku-buku, sementara Alia membuat cap tangan berwarna-warni pada kain untuk dijadikan hiasan. Perpustakaan itu kembali dibuka bagi anak-anak kampung setiap Sabtu. Citra mengajar membaca dan menulis, sedangkan aku mengadakan permainan gerak. Rumah yang lama tenggelam dalam masalah, mulai dipenuhi suara anak-anak lagi. Namun kedekatan kami belum berarti Citra siap menerima perasaanku. Setiap kali percakapan menjadi terlalu pribadi, ia segera menarik diri. Pada malam menjelang Ramadan, kami duduk di teras setelah anak-anak pulang. Aroma kolak pisang dari dapur bercampur dengan wangi melati yang baru kutanam di dekat pagar. Aku tidak tahu berapa lama kamu akan bertahan melakukan semua ini, katanya. Aku tidak sedang menjalani ujian kesabaran. Dulu kamu menungguku, lalu aku mengecewakanmu. Aku juga pernah menyakiti orang lain karena tidak jujur. Aku menceritakan tentang Maya agar Citra tahu bahwa aku pun membawa kesalahan. Aku menggunakan kebaikannya untuk melarikan diri, kataku. Jadi aku tidak datang sebagai orang suci yang hendak menyelamatkanmu. Citra memandangi halaman. Aku takut Alia terlalu dekat denganmu. Kalau suatu hari kamu pergi, dia akan kehilangan lagi. Aku tidak akan menjanjikan sesuatu yang belum kamu izinkan. Aku hanya akan hadir sebatas yang kamu anggap aman. Ia tidak menjawab. Namun sejak malam itu, ia mengizinkanku menjemput Alia dari kelompok bermain ketika dirinya harus mengurus dokumen. Ujian terbesar datang saat pasar malam digelar menjelang Idul Fitri. Jalan kampung dipenuhi pedagang pakaian, lampu warna-warni, dan aroma sate ayam. Kami pergi bersama keluarga. Alia menggenggam tangan Citra, lalu tertarik melihat penjual balon. Dalam sekejap, tangannya terlepas. Ketika Citra menoleh, Alia tidak ada. Wajahnya langsung pucat. Kami mencari di antara kerumunan, memanggil namanya, dan bertanya kepada pedagang. Musik dari wahana permainan terdengar terlalu keras. Citra mulai gemetar. Aku seharusnya tidak membawanya ke sini. Kita akan menemukannya, kataku meskipun dadaku dipenuhi ketakutan. Aku teringat Alia selalu berhenti jika melihat kucing. Di belakang deretan warung ada jalan menuju tempat pembuangan sementara. Aku berlari ke sana dan melihat boneka kainnya tergeletak dekat selokan. Beberapa meter di depan, Alia berdiri di tepi jalan, mencoba mendekati anak kucing di bawah gerobak. Sebuah mobil melaju dari tikungan. Aku berteriak. Pedagang di dekat sana segera menarik Alia menjauh sebelum kendaraan lewat. Aku tiba beberapa detik kemudian, mengangkatnya dan memeluknya erat. Citra menyusul dengan napas tersengal. Begitu melihat putrinya, ia menangis dan memeluk kami berdua. Malam itu, setelah Alia tertidur, Citra duduk bersamaku di perpustakaan. Matanya masih bengkak. Aku pikir aku akan kehilangannya, katanya. Aku tidak mencoba menghibur dengan kalimat kosong. Aku hanya duduk di sampingnya. Aku selalu mengusirmu karena takut, lanjutnya. Bukan karena aku tidak ingin kamu dekat. Aku takut kamu melihat hidupku sekarang lalu menyesal. Aku takut menjadi beban. Takut keluargamu tidak menerima Alia. Dan takut mempercayai seseorang lagi. Aku tidak meminta kamu percaya sekaligus. Aku juga tidak tahu apakah aku masih pantas dicintai. Jangan katakan itu. Aku gagal menjaga janji kita. Kita masih muda ketika membuatnya. Kamu mengambil keputusan yang kamu kira bisa menyelamatkan keluargamu. Keputusan itu salah, tetapi bukan berarti seluruh dirimu menjadi salah. Air matanya jatuh. Aku ingin memeluknya, tetapi menunggu. Ketika Citra sendiri mengulurkan tangan, barulah ku genggam jemarinya. Aku tidak datang untuk menyelamatkanmu, kataku. Aku ingin berjalan di sampingmu kalau kamu mengizinkan.
Kamu tetap menentukan langkahmu sendiri. Citra menatap tangan kami yang bertaut. Aku belum bisa memberi jawaban. Aku tidak meminta jawaban malam ini. Untuk beberapa saat, kami hanya mendengar suara kipas tua dan takbir latihan anak-anak dari musala kejauhan. Lalu Citra menyandarkan kepalanya perlahan di bahuku. Itu bukan pengakuan cinta dan bukan janji bahwa semua luka telah sembuh. Namun bagiku, gerakan kecil itu lebih berarti daripada 1000 kata. Setelah bertahun-tahun saling kehilangan, akhirnya Citra tidak lagi memintaku pergi. Setelah malam ketika Citra menyandarkan kepala di bahuku, hubungan kami tidak serta-merta berubah menjadi kisah yang mudah. Ia tidak tiba-tiba melupakan ketakutannya, dan aku pun tidak menganggap satu genggaman tangan sebagai izin untuk kembali mengambil tempat di hidupnya. Kami hanya mulai berbicara lebih jujur. Aku menjemput Alia jika Citra harus menghadiri pertemuan dengan pengacara, membantu Pak Hendra menjalani latihan lutut, dan tetap mengajar pencak silat di pendopo setiap minggu. Citra mengurus perpustakaan kecil serta mengajar anak-anak membaca. Kadang kami makan malam bersama setelah semua kegiatan selesai. Kadang ia masih mendadak diam ketika percakapan menyentuh masa lalu. Aku belajar tidak mengejarnya setiap kali ia mundur. Dulu aku mengira cinta harus dibuktikan dengan keberanian mendobrak segala penghalang. Kini aku memahami bahwa menunggu di depan pintu sampai seseorang siap membukanya juga membutuhkan keberanian. Menjelang Idul Fitri, kami mengecat kembali pagar rumah Pak Hendra. Alia ikut memegang kuas kecil dan mengotori tangan, pipi, bahkan bajuku. Citra tertawa saat melihat kami. "Om Reza lebih banyak kena cat daripada pagarnya," kata Alia. "Karena ada pekerja kecil yang tidak profesional." Alia berkacak pinggang. "Alia profesional?" Citra mengusap noda cat di pipiku dengan kain basah. Gerakannya berhenti sesaat ketika mata kami bertemu. Tidak ada kata-kata, tetapi ia tidak lagi buru-buru menjauh. Kedamaian itu tidak bertahan lama. 2 minggu setelah Lebaran, sebuah surat datang dari kuasa hukum Bram. Ia telah keluar dari tahanan sementara menunggu proses persidangan lanjutan. Dalam surat itu, Bram menuntut bagian atas rumah Pak Hendra. Ia mengaku pernah menanamkan modal untuk melunasi utang usaha keluarga dan menyatakan rumah tersebut menjadi jaminan bersama. Pak Hendra hampir jatuh ketika membaca surat itu. Rumah tersebut dibangun dari tanah warisan Bu Ratna, tetapi beberapa tahun sebelumnya sertifikatnya sempat dijadikan agunan saat usaha mereka kesulitan. Bram rupanya menyimpan salinan dokumen dan mencoba menggunakan perjanjian lama yang tidak dipahami keluarga Citra. "Aku akan menemuinya," kataku. Citra langsung menggeleng. "Tidak, dia tidak bisa terus mengganggu kalian. Karena itu, aku akan menghadapinya lewat hukum, bukan lewat kemarahanmu." Nada suaranya membuatku tersadar. Tanganku memang sudah mengepal. Bayangan bapak yang selalu menyelesaikan masalah dengan ancaman muncul di kepalaku. Aku menarik napas dan membuka telapak tangan. "Baik, apa yang kamu butuhkan?" "Temani bapak besok ke kantor pertanahan. Aku akan bertemu pengacara dan mengumpulkan bukti pembayaran." Itulah pertama kalinya Citra meminta bantuanku, bukan karena terdesak, melainkan karena percaya aku akan menghormati batas yang ia tetapkan. Bram datang ke kampung sebelum sidang perdata dimulai. Ia mengendarai mobil sewaan dan mengenakan kemeja rapi, seolah semua masalah yang ditinggalkannya hanya kesalahpahaman kecil. Aku sedang memperbaiki rak perpustakaan ketika terdengar suaranya di halaman. "Citra, kita perlu bicara sebagai suami istri." Citra keluar sambil menggandeng Alia. "Kita sudah berpisah secara hukum. Bicara melalui pengacara." Bram melihatku dan tersenyum miring. "Jadi ini alasanmu berani melawan?" Aku berdiri, tetapi tidak mendekat. "Jangan bawa Reza ke dalam urusan kita," kata Citra. "Dia sudah tinggal di rumah ini seperti pemiliknya." "Aku yang memintanya membantu."
Bram melangkah ke arah Alia. Anak itu langsung bersembunyi di belakang ibunya. "Alia anakku, aku berhak membawanya." Citra berdiri tegak. Hak seorang ayah juga datang bersama tanggung jawab. Selama ini kamu tidak pernah menanyakan kesehatannya, tidak mengirim biaya hidup, dan tidak hadir ketika ia membutuhkanmu. Wajah Bram menegang. Ia menoleh kepadaku seolah berharap aku terpancing. "Kamu pikir bisa mengambil keluargaku?" Dulu, satu kalimat seperti itu cukup membuatku menghantamnya. Namun aku teringat suara Pak Wiryo, tatapan ibu, dan semua tahun yang kuhabiskan untuk tidak menjadi seperti bapak. "Tidak ada orang di sini yang mengambil milik siapapun," kataku. "Citra bukan benda, dan Alia bukan alat untuk menekan orang lain." Bram mengangkat tangan seperti hendak mendorongku, tetapi Citra segera mengeluarkan telepon. "Halaman ini diawasi kamera. Kalau kamu membuat keributan, rekamannya akan kami serahkan kepada polisi." Bram memandang kami satu persatu, lalu pergi setelah melontarkan ancaman bahwa kami akan menyesal. Tanganku masih gemetar setelah mobilnya menghilang. Citra menghampiriku. "Kamu tidak memukulnya," katanya. "Aku ingin. Tapi kamu memilih tidak melakukannya." Aku tertawa hambar. Ternyata menahan satu pukulan lebih melelahkan daripada bertanding 3 ronde. Citra menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Dulu aku takut kamu akan menjadi seperti bapakmu. Sekarang aku tahu kamu sudah memilih jalan yang berbeda." Sidang berlangsung berbulan-bulan. Citra harus beberapa kali menceritakan bagaimana tanda tangannya dipalsukan dan identitasnya dipakai untuk pinjaman. Setiap kali keluar dari ruang sidang, wajahnya pucat, tetapi langkahnya semakin tegak. Aku selalu menunggu di luar bersama Alia dan orang tuanya. Aku tidak masuk kecuali diminta. Perjuangan itu milik Citra. Tugasku bukan berdiri di depannya sebagai perisai, melainkan memastikan ia tidak berjalan sendirian. Pengadilan akhirnya menolak tuntutan Bram atas rumah. Beberapa pinjaman atas nama Citra dibatalkan setelah penyelidikan membuktikan adanya pemalsuan. Hak asuh Alia tetap pada Citra, sedangkan Bram diwajibkan memberikan nafkah dan hanya boleh menemui anaknya melalui aturan yang disepakati. Ketika putusan dibacakan, Citra tidak bersorak. Ia hanya menutup wajah dan menangis. Bu Ratna memeluknya. Pak Hendra mengucap syukur berulang kali, dan Alia bertanya mengapa semua orang menangis jika mereka menang. Citra berjongkok, memeluk putrinya, lalu berkata, "Karena mulai hari ini, rumah kita benar-benar aman." Setelah perkara itu selesai, kehidupan berjalan lebih ringan. Citra kembali bekerja di perpustakaan sekolah dasar. Setiap pagi, ia mengenakan batik sederhana dan membawa bekal nasi, sayur bening, serta tempe orek. Senyum yang dulu ku kenal perlahan kembali. Alia berhenti memanggilku Om Reza. Setelah suatu malam, ia terbangun dari mimpi buruk. Ia memelukku dan tanpa sengaja memanggil, "Ayah." Citra yang berdiri di pintu kamar terdiam. Aku memeluk Alia sampai tenang, lalu menemui Citra di teras. "Aku tidak mengajarinya," kataku. "Aku tahu. Kalau kamu tidak nyaman, aku akan menjelaskan kepadanya." Citra menggeleng. "Yang membuatku takut bukan panggilannya. Aku takut karena mendengarnya terasa begitu wajar." Aku duduk di sampingnya. "Aku tidak akan mengambil keputusan untuk kalian." Citra menatap halaman yang mulai dipenuhi bunga melati baru. Mungkin selama ini aku terus menunggu ketakutanku hilang sepenuhnya. Padahal keberanian bukan berarti tidak takut. Aku menggenggam tangannya. Kali ini ia membalas genggamanku tanpa ragu. Pada saat hidupku mulai terasa utuh, kabar tentang Bapak datang. Ia ditemukan pingsan di bengkel akibat serangan stroke ringan. Ningsih membawanya ke rumah sakit tempatku bekerja. Ketika sadar, sebagian tubuh kirinya sulit digerakkan. Lelaki yang dulu membuat seluruh rumah tunduk, kini bahkan kesulitan mengangkat gelas. Aku menjadi salah satu orang yang menyusun program terapinya. Suatu sore, setelah gagal berdiri, Bapak menangis.
Itu pertama kalinya aku melihatnya menangis. "Aku sudah membuat kalian semua pergi," katanya terbata. Aku tidak langsung memaafkannya. Luka bertahun-tahun tidak lenyap hanya karena satu penyesalan. Ibu juga tidak kembali sebagai istrinya. Namun ia datang menjenguk, duduk di dekat tempat tidur, dan berkata bahwa ia memaafkan, agar hatinya sendiri tidak lagi membawa beban. Bapak meminta maaf kepada Ningsih dan kepadaku. Aku menjawab bahwa maaf bukan jalan pintas untuk kembali seperti dahulu. Ia harus menerima akibat perbuatannya dan berubah selama masih diberi waktu. Ia mengangguk. Untuk pertama kalinya, kami berbicara bukan sebagai penguasa dan anak yang ketakutan, melainkan sebagai dua lelaki yang sama-sama harus bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Pada ulang tahun Citra, aku mengajaknya ke pendopo selepas maghrib. Tempat itu telah dihias sederhana dengan lampu gantung dan rangkaian melati. Pak Wiryo menunggu bersama keluarga kami, para murid silat, anak-anak perpustakaan, serta Alia yang tampak menyembunyikan sesuatu di belakang tubuhnya. Citra menatapku curiga. "Apa yang kamu rencanakan?" "Aku hanya ingin mengembalikan sesuatu." Aku mengeluarkan pembatas buku berisi melati kering. Warnanya telah kecoklatan dan ujung plastiknya kusam, tetapi bunga kecil itu masih utuh. "Aku menyimpannya sejak kita remaja," kataku. "Dulu aku menganggapnya sebagai janji bahwa kamu harus menungguku. Sekarang aku tahu, tidak seorang pun wajib menghentikan hidupnya demi janji masa muda. Benda ini mengingatkanku pada orang yang ingin kupilih untuk menjadi diriku sendiri." Citra menahan air mata. "Aku tidak ingin menghapus masa lalumu, dan aku tidak meminta kamu melupakan semuanya. Aku ingin membangun hari-hari baru bersama kamu dan Alia, kalau kalian mengizinkan." Aku berlutut bukan untuk membuat pertunjukan, melainkan karena kakiku benar-benar gemetar. Sebelum aku sempat mengeluarkan cincin, Alia berlari ke depan. Dari belakang tubuhnya, ia mengangkat kotak kecil. "Bunda, ini dari Ayah Reza." Semua orang tertawa lembut. Citra menutup mulut lalu berjongkok agar sejajar dengan putrinya. "Kamu setuju kalau Ayah Reza tinggal bersama kita?" tanyanya. Alia mengangguk cepat. "Asal ayah tetap bacakan cerita dan tidak mengambil bagian ayam Alia." Aku mengangkat tangan. "Aku janji soal cerita. Soal ayam perlu dibicarakan lagi." Citra tertawa di antara air matanya. Ia menerima cincin itu dan mengulurkan tangan kepadaku. "Aku tidak memilihmu karena kamu menyelamatkanku," katanya. "Aku memilihmu karena di dekatmu aku berani menjadi diriku sendiri." Pernikahan kami diadakan sederhana beberapa bulan kemudian di halaman rumah Pak Hendra. Citra mengenakan kebaya warna gading dengan rangkaian melati di rambut. Aku memakai beskap coklat tua. Tidak ada gedung mewah atau dekorasi berlebihan. Hanya keluarga, sahabat, tetangga, dan orang-orang yang menyaksikan perjalanan kami sejak muda. Ibu duduk di samping Ningsih sambil tersenyum. Bapak datang dengan tongkat dan memilih duduk di barisan belakang. Setelah akad selesai, ia menghampiri Citra dan meminta maaf karena keluarganya pernah membuatnya takut. Citra menyalami tangannya dan berkata bahwa masa depan kami akan dibangun dengan cara berbeda. Pak Wiryo menangis paling keras, meskipun ia menyangkal dan mengatakan matanya terkena asap sate. Pendopo kini menjadi tempat latihan gratis bagi remaja kampung, sedangkan perpustakaan Citra berkembang menjadi ruang belajar yang ramai. Aku tetap bekerja di rumah sakit dan membuka layanan terapi mingguan bagi warga yang tidak mampu. Pada sore hari, kami sering berkumpul di halaman, ditemani suara anak-anak membaca dan murid silat berlatih kuda-kuda. Suatu petang, aku melihat Citra duduk di teras sambil membantu Alia merangkai bunga melati. Matahari turun di balik sawah, dan aroma bunga memenuhi udara. Citra mengangkat wajah dan memanggilku untuk duduk bersama mereka. Alia menaruh rangkaian melati di kepalaku, lalu tertawa, karena katanya aku terlihat seperti pengantin lagi. Aku ikut tertawa. Setelah perjalanan panjang,
aku akhirnya memahami makna bunga kecil yang dahulu diberikan Citra. Melati tidak membutuhkan ukuran besar untuk memenuhi rumah dengan keharuman. Begitu pula cinta. Ia tidak selalu datang melalui janji megah atau pengorbanan yang terlihat. Kadang cinta hidup dalam kesediaan untuk tetap tinggal, mendengarkan, dan memilih satu sama lain setiap hari. Kali ini, tidak ada seorang pun yang harus menunggu sendirian.